Welcome to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Hamzah Almaira. Pada sesi kali ini, saya akan membahas sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata terdiri dari 4 bagian atau 4 sub-buku. Buku 1 membahas tentang orang. Buku 2 membahas tentang kebendaan. Buku 3 tentang perikatan. Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam buku 1 ada hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan terdiri dari hukum perkawinan, hukum kekayaan atas perkawinan, kekuasaan orang tua, dan perwalian dan pengampuan. Subjek hukum juga dibahas dalam buku 1. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Manusia adalah manusia pengertian sebagaimana semestinya. Sedangkan badan hukum adalah organisasi yang dapat mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya, atau suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara 1. Mendirikan dengan akta notaris. 2. Dengan didaftarkan ke kantor panitia pengadilan negeri. Dan yang ketiga, dengan dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan HAM. Kebendaan adalah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam KUH Perdata, benda dibagi menjadi 2 macam, yaitu benda berwujud, misalnya rumah dan kendaraan, dan benda tidak berwujud, contohnya adalah utang piutang. Dan dalam hukum perdata juga diatur hak-hak kebendaan antara lain hak eigendom, hak opstal, hak erfak, hak pakai hasil atau voorgebrug, hak pekarangan atau servitut. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria UU PA, mulailah terjadi keseragaman tentang hukum pertanahan. Berlakunya UU PA ini juga pada akhirnya mencabut buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berbicara tentang hak-hak atas tanah, hak eigendom adalah hak milik mutlak atas suatu benda yang bebas digunakan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan hak opstal adalah hak untuk mempunyai atau mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain dengan persetujuan pemiliknya. Dan hak pakai hasil atau voorgebrug adalah hak untuk menggunakan benda milik orang lain dengan melakukan pembayaran tiap tahunnya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu atau kreditur berhak menuntut atas suatu dari pihak yang lain atau debiturnya, dan pihak yang lain, debitur, berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga dan menyerahkan barang. Sedangkan berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak dan membangun gedung-gedung. Dan yang terakhir, tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain.
Perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata, khususnya pasal 1233 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Jenis-jenis perikatan berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian terjadi ketika dua pihak atau lebih sepakat untuk mengadakan perikatan dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contohnya adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian pinjam meminjam. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang terjadi karena suatu kejadian hukum yang diatur dalam undang-undang, baik yang berasal dari perbuatan manusia maupun kejadian alami. Contohnya adalah perikatan karena perbuatan melawan hukum atau Onrecht Magedad, pasal 1365 KUH Perdata, dan perikatan karena pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa atau Zakperneming, pasal 1354 KUH Perdata. Undang-undang menurut undang-undang ada 5 macam pembuktian. 1. Surat menyurat. Yang kedua adalah kesaksian. Yang ketiga adalah persangkaan. Yang keempat adalah pengakuan. Dan yang terakhir adalah sumpah. Alat bukti surat dapat dibagi dalam surat-surat akte dan surat-surat lain. Surat-surat akte adalah suatu tulisan yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa. Surat akte terdiri atas akte resmi dan akte bawah tangan. Akte resmi adalah akte yang dibuat di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang. Misalnya, akte yang dikeluarkan oleh notaris dan pegawai catatan sipil. Sedangkan akte bawah tangan adalah akte yang dibuat tidak dengan perantaraan seorang pejabat umum, misalnya surat jual beli atau sewa menyewa. Yang kedua adalah kesaksian. Kesaksian harus mengenai peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri atau yang dialami sendiri. Dalam undang-undang disebutkan bahwa keterangan seorang saksi tidaklah cukup, harus ditambah dengan alat bukti yang lain. Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari peristiwa yang nyata. Persangkaan terdiri atas persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut hakim. Persangkaan menurut undang-undang, misalnya pembuktian kwitansi 3 bulan berturut-turut. Dan persangkaan menurut hakim dilakukan dalam pemeriksaan, yang mana dalam pembuktian tersebut tidak ada saksi mata, misalnya dalam kasus perzinahan. Dan yang terakhir pengakuan. Pengakuan yang sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim. Dalam hukum acara perdata yang dikejar adalah kebenaran formil. Sumpah. Dalam hukum perdata, sumpah terdiri atas sumpah yang menentukan atau decisorial dan sumpah tambahan atau suppletorial. Sumpah yang menentukan adalah sumpah yang diperintah oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak yang lain. Sedangkan sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintah oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara. Jika hakim berpendapat bahwa dalam suatu perkara sudah terdapat bukti permulaan yang perlu ditambah dengan sumpah.
Thanks for watching my YouTube channel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.